Let's say it together. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Say, there is power in the name of Jesus. Come on. To break every chain, break every chain, break every chain. Yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. Let's say it together. There is power. There is power in the name of Jesus. You got it. So there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. Declare it, say, to break every chain, break every chain, break every. Now somebody lift your hands in the air right here. Say, there's an army. Woo! We won't keep silent. Say, there's an army. Say, there's an army. There's an army rising up. Now shout it out. Say, to break every chain, to break every chain, hey, break every chain, break every chain. Say, to break up, to break every chain, break every chain, break every chain. Now somebody just move right here. Say, there is power. There is power. Say, there is power. There is power. Shalom. Selamat datang ke kebaktian online Excel Ben Kuching. Kami ingin mengalu-alukan kedatangan Anda yang kali pertama mengikuti kebaktian online kami. Sila scan QR code seperti yang tertera di screen. Ya, kita sudah pasti excited bila lagi kita harus bersemuka untuk berkebaktian di gedung kita. Kita bersyukur kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang telah memberi kita peluang pada minggu hadapan di mana kita boleh bersemuka semula untuk berkebaktian di gedung kita. Jadi sebelum kita memulakan kebaktian pada pagi ini, saya ingin membawa kita ke dalam doa dan seterusnya menyerahkan masa ini kepada Saudara Hatmi yang akan memimpin kita di dalam puji dan sembah. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan di surga, kami bersyukur kepada Engkau pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami tahu walaupun kami berjumpa, walaupun kami berkumpul secara dalam talian, tapi kami tahu Tuhan Yesus yang bersama dengan kami. Berkati kebaktian kami dari awal hingga akhir. Setiap yang melayani bahkan firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan pada pagi ini, itu firman yang hidup dan bertumbuh dalam diri kami. Tuhan, kami menyerahkan Saudara Hatmi yang akan memimpin kami dalam puji dan sembah. Ya Bapa, kami terus bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan Engkau dan nama Yesus. Syukur dan berdoa. Amin. Diserahkan masa seterusnya kepada Saudara Hatmi yang akan memimpin kita dalam puji dan sembah. Silakan. Shalom saudara-saudari di dalam Kristus. Apa kabar kita semua? Diharap semuanya dalam keadaan sehat. Ayo kita sama-sama bangkit untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah kita di surga. Ayo kita sama-sama bangkit, dan lagu yang pertama kita adalah Datanglah ke Baitnya. Yang kedua, Lebih Dalam Ku Nyembah, dan lagu kita yang terakhir adalah 10,000 Reasons. Ayo kita sama-sama bangkit. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelanggarannya.
bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Yang bersorak-sorai, yang bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
lebih dalam ku menyembah dalam terang kebenaran selamanya. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan menanyakan Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam terang kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam terang kebenaran selamanya. Dalam terang kebenaran selamanya. Dalam terang kebenaran selamanya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass, whatever life
1,000 years and then forevermore. Forevermore, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Worship Your holy name. Terima kasih kepada Brother Hadi yang telah membimbing kita dalam puji dan sembah. Ya, kita semua sangat excited, betul kan? Baik, untuk seterusnya adalah kepada pengumuman. Pengumuman kita yang pertama adalah pembukaan semula gedung gereja kita. Wah, saya pasti semua kita sangat excited dengan pengumuman bahwa gereja kita sudah boleh buka semula, yaitu pada 15 Ogos 2021, yaitu pada Ahad minggu depan, dan kita akan mulakan kebaktian seperti biasa jam 10 pagi di House of Elijah Tabuan Traquality. Pastikan semua kita tidak ketinggalan, dan kami menggalakkan bahwa semua orang bersama-sama untuk hadir ke gereja. Tetapi anak-anak yang bawah umur 12 tahun masih belum dapat lagi untuk bersama-sama ke gereja, walaupun gereja kita sudah mulai buka. Baik, jadi pengumuman yang kedua ialah perjumpaan Excel Kids pada malam ini adalah seperti biasa pada jam 8:30 malam. Dan Excel Kids kita pada malam ini akan diketuai oleh Cikgu Ebi. Pastikan anak-anak jangan ketinggalan, dan ibu bapa pastikan anak kita sudah bersedia untuk mengikuti Excel Kids pada malam ini. Amin. Seterusnya adalah Connect Group pada minggu ini seperti biasa pada jam 8:30 malam pada setiap hari Jumat. Pada Jumat pada minggu ini, bagi yang baru pertama kali mengikuti kita, boleh merujuk dengan pemimpin gereja di manakah Connect Group yang paling sesuai ataupun kita katakan yang berdekatan dengan saudara-saudari untuk mengikuti CG kita pada minggu ini. Kemudian yang terakhir ialah 40 hari berdoa dan berpuasa anjuran NECF Malaysia yang telah pun bermula semalam 7 Ogos sehingga 15 September 2021 sebenar dengan Hari Malaysia. Semua kita sedia maklum bahwa berdoa dan berpuasa ini memang sangat baik, telah pun dibuat pada tiap-tiap tahun, yaitu berpuasa selama 40 hari. Saya galakkan semua jemaat untuk sama-sama menyokong program ini. Dan bagaimana caranya? Senang. Tahun ini kita boleh muat turun ataupun download apps di dalam Apple Store ataupun iOS Google Store, dan pastikan ianya berada di dalam phone masing-masing. Semuanya ada di ujung jari. Alright, thank you. Alright, itu saja pengumuman kita pada minggu ini. Seterusnya, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberi kepada Tuhan. Saudara-saudari boleh memberi melalui transfer online ke akaun induk gereja seperti yang tertera di skrin. Sebelum kita memberi, mari kita bawa kita semua dalam doa. Bapa kami di syurga, Bapa, terima kasih Bapa di atas berkat-Mu, kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami minggu ini Bapa. Bapa, kami ingin menyerahkan Bapa persembahan-persepuluhan kami Bapa ke tangan-Mu Bapa. Kau berkati Bapa, Kau pakai, biarlah kami pakai Bapa sesuai menurut firman-Mu Bapa. Bapa, agar program ini Bapa dapat menjangkau banyak jiwa di luar sana Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk Pastor Harry Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa pagi ini. Kami berdoa Bapa agar Kau pakai dia Bapa sesuai menurut kehendak Kau Bapa. Biarlah Kau beri dia hikmat Bapa agar firman-Mu yang disampaikan Bapa, hidup Bapa bertumbuh Bapa dalam kehidupan pribadi setiap kami Bapa. Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan telah berdoa. Amin. Sebelum kita diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Gary, mari
mendengarkan kesaksian daripada adik Liana Elsa. Dipersilakan. My name is Elsa, and today I will be sharing with you my testimony on God's goodness in my life. So to start it off, on the 3rd of September 2019 was the day that I registered my course and also into my dorm in UNIMAS. The course that I registered to was Aquatic Science and Resource Management. It was a very hard and very heavy decision for me to make, as it was not my first choice and I was not too keen on that course. But because my parents encouraged me to do so and gave me some motivation, I eventually decided to go on with the course. And honestly, it was not a very easy decision. I cried a few days over it and felt very sad about it. But I still remembered my parents saying, even though it's not my first choice, but you should always believe that God prepared the best for you. And there are times I felt, did I make the wrong decision? Was this the correct choice? What if I fail? What if I fail to make my parents proud in the course that I picked? And in the early months of my studies, it was so tough that I almost wanted to give up. I just wanted to say, you know what? Maybe this is not for me. But I really thank God that one of my closest childhood friend is also in the same course as me, which is a very huge coincidence. And me and her, we were able to go through the hardships of the course together, which is something that I'm very thankful for. And in my ups and downs during my studies, my parents always remind me to start my day with a prayer and also to sleep early on Saturdays so that I can make it to the church, which is actually very close to my university too. And after 6 months of being in UNIMAS, we went into COVID-19, and it was not very easy to cope with the new norm these days, because my course requires me to be physically in touch with nature and also with specimens, so it was not easy for the students to cope with the new norm with online studies. And even though it was hard, even though I struggled a lot with a lot of sleepless nights and my back hurting all the time and my eyes also hurt because I was staring into the computer too much, but I'm glad that I've gotten really great results the whole time that I was in the pandemic. I actually got Dean's List for the 3 SEM that I took in the pandemic. And God never fails to help me in His way, even though I know I'm not perfect myself. But if there is a will, there is a way. And I thank God that I was able to stay at home and at the same time, my parents actually helped me in my spiritual life and monitor me in my spiritual life and guide me in my spiritual life. And with that, I gradually get more involved in the church ministry with editing some of the media and stuff. And I also get to spend more quality time with my parents and also my siblings, Isaac and Ellen. And as this year is also my 21st year-old birthday, I was also glad that I got a surprise for my parents, and it was a very warm and also happy day for me that I get to spend this time in quarantine with them. And it was a lovely celebration of God's goodness, actually, and my heart just overflowed with joy. And deep inside my heart, I hear God's voice saying something personal to me. It's like, you should always remember how blessed you are that God actually put me in UNIMAS in Kuching, so that when the pandemic hits, I'm actually with my family, with my close friends, and there's no more extra stress on me. And I believe that this happened because God has prepared everything beautifully in His time, and I was so blessed and I felt so secure staying with my family, and I do not need to think about anything else except for my studies during this pandemic. So I would like to thank you, God, for providing me with everything I need during this needing time. And there is one verse that I want to share with all of you, which is from Jeremiah 29:11.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So no matter what situation that you are in, always remember that God will always have a plan for you. Thank you. That's all from me. Bye. Shalom dan salam sejahtera. Dan terima kasih kepada semua yang sudah melayani pada pagi ini. Daripada MC yang membuat kesaksian, puji sembah, media, para pendoa syafaat dan semuanya. Kita percaya bahwa Allah yang menyertai kita dan menjayakan pelayanan kita setiap hujung minggu. Dan saya percaya bahwa apa yang kalian tabur itu yang kalian akan tuai dalam hidup kalian. Terima kasih semua sekali lagi bagi mereka yang melayani. Pada pagi ini saya akan bawa firman Tuhan yang sudah biasa kita dengar. Namun mungkin saya akan bawa daripada perspektif yang berbeza sedikit. Dan pada pagi ini saya akan mengajar berkenaan dengan doa. Yaitu, adakah doa itu adalah memohon ataupun doa itu merupakan satu deklarasi ataupun pengistiharan. Yaitu doa, sama ada doa itu adalah kita sekadar memohon ataupun mengistiharkan ataupun membuat satu deklarasi di dalam kepercayaan kita. Kita percaya bahwa doa melibatkan kata-kata kita. Doa melibatkan perkataan yang kita keluarkan daripada mulut kita. Dan justru firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21 mengatakan bahwa hidup atau mati seseorang itu dikuasai oleh lidah. Justru sesiapa yang menyukainya akan memakan buahnya. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa kata-kata kita mempunyai kuasa sama ada positif ataupun negatif. Justru karena lidah kita lah yang akan menentukan hala tuju kita. Walaupun Tuhan telah menetapkan bahwa kita akan berkuasa di bumi ini, namun ada suatu perkara yang harus kita tahu, bahwa di dalam kata-kata kita akan menentukan pemikiran kita, akan menentukan kepercayaan kita, akan menentukan cara kita hidup. Dan juga doa itu merupakan, Yesus mengajar murid-muridnya, dia mengatakan bahwa terjadilah di bumi seperti di surga. Maksudnya, doa kita adalah membawa surga ke bumi. Dan kita percaya bahwa kitalah tempat tinggalnya Allah. Kitalah tempat di mana Allah sedang tinggal. Roh Kudusnya tinggal dalam kita. Itu adalah surga kita. Justru jangan sia-siakan surga itu dalam hidupmu, dan jadikanlah itu sebagai surga di bumi. Sebab itu saya percaya, mengapa apabila firman Tuhan kepada Zekaria dan Elizabeth di dalam buku Lukas bab 1, bahwa mereka akan melahirkan Yohanes Pembaptis, namun Zakaria tidak mempercayainya disebabkan umur mereka sudah lanjut. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Zakaria dibisukan sementara waktu menunggu kelahiran Yohanes Pembaptis. Sebab kata-kata Zakaria itu, jika terus dia menerus mengatakan sesuatu ketidakpercayaan itu, saya percaya rencana Allah akan terbantut disebabkan oleh kata-kata Zakaria itu. Sebab itulah Allah katakan bahwa dia membisukan Zakaria supaya jangan terus-menerus mengatakan sesuatu yang negatif terhadap rencana Tuhan itu dalam hidup dia. Apabila Daud berjumpa dengan Goliat, Daud menggunakan batu dan mengatakan, batu ini akan menjunam di dalam kepalamu, dikatakan kepada Goliat. Dan oleh karena itu, dia katakan bahwa mayatmu akan dimakan oleh burung-burung, dan itu terjadi bagi Daud. Dan setiap daripada hamba-hamba Tuhan dalam firman Tuhan, Allah mengatakan apa yang positif terhadap mereka.
Sebab itulah, di dalam kata-kata itu menjelmakan sesuatu kuasa. Allah menciptakan langit dan bumi daripada apa yang tidak ada menjadi ada. Daripada kegelapan kepada terang. Dan justru kata-kata itulah kata-kata yang mempunyai kuasa, dan sebab itulah doa itu sangat penting dalam hidup kita. Doa itu mempunyai kuasa dalam hidup kita. Doa itu memberikan kita kemenangan. Doa itu memberi kesembuhan. Doa itu mengubah kehidupan kita. Dan justru pada pagi ini kita akan melihat firman Tuhan, apakah prinsip-prinsip di dalam doa kita. Di dalam Markus bab 11 ayat 23 sampai 24. Prinsip-prinsip di dalam doa. Dan kita perhatikan ayat 23 berbunyi seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam Markus bab 11 ayat 23 sampai 24. Dan doa itu adalah deklarasi berkenaan dengan siapa kita. Bukan deklarasi ataupun bukannya satu memohon sesuatu yang sudah ada. Sebab doa itu adalah berpunca daripada apa yang sudah kita miliki di dalam roh dan dijelmakan di dalam dunia fisikal. Sebab firman Tuhan itu mengatakan begini. Ayat 23 tadi mengatakan bahwa sesungguhnya, Yesus mengatakan, sesungguhnya barang siapa. Barang siapa maksudnya Yesus katakan, inilah doamu. Kamulah yang akan mengatakannya, bukan saya, bukan Tuhan Yesus, bukan Allah yang mengerjakannya. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas di ayat 23 mengatakan, sesungguhnya barang siapa. Barang siapa maksudnya merujuk kepada Anda dan saya, bukan kepada Tuhan yang akan berkata kepada gunung itu. Gunung itu problem kita mungkin, masalah keuangan kita, keluarga kita, anak kita, pekerjaan kita, virus ini, pelindungan Tuhan dalam hidup kita, dan sebagainya. Tuhan yang katakan kepada kita, barang siapa berkata kepada gunung ini, kita yang harus mengatakannya kepada gunung itu. Dan apa yang Tuhan katakan, hasilnya apa yang Tuhan katakan, apa yang kita mau, beranjaklah dan tercampaklah. Sekiranya tidak bimbang dalam hati. Perkataan tidak bimbang hatinya itu merujuk kepada repetition. Orang yang repeat sesuatu, ulang, mengatakan sesuatu benda yang sama. Tuhan tolong sembuhkan saya. Tuhan tolong jaga orang ini. Tuhan tolong. Sebenarnya firman Tuhan katakan, barang siapa, dia katakan tidak bimbang dalam itu adalah doa kebimbangan. Maksudnya doa yang tidak berdasarkan firman Tuhan, yaitu tidak berdasarkan kebenaran. Sebab itulah doa itu merupakan deklarasi. Oke, doa itu merupakan deklarasi. Dan dikatakan bahwa ayat 24 mengatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari kita melihat urutan dalam firman Tuhan ini, prinsip-prinsip doa itu, bagaimana doa itu terjadi. Kepada next slide yang berikutnya, ataupun urutan daripada ayat 24 ini, yaitu percaya, terima, dan juga diberi. Maksudnya, apabila kita percaya berdasarkan firman Tuhan mengatakan, contohnya, oleh karena bilul-bilulnya kita sudah sembuh. Kita percaya, itu adalah iman kita percaya kepada janji firman Tuhan itu. Kita kepala bukan ekor. Tuhan akan melindungi kita. Dia adalah gembala kita. Dan dia adalah pengharapan kemuliaan kita. Kita percaya hal itu, justru apabila kita mengatakan, kita mendoakan dan kita declare hal itu, Tuhan katakan, kita percaya. Jikanya kita percaya, kita akan menerima dan kita akan mendapat apa yang kita doakan. Kita akan terima. We believe, we receive, and we will have it. Itu adalah urutan daripada prinsip doa itu. Bagaimana kita akan menerima
apa yang kita doakan itu. Amin. Jadi ingat, doa itu merupakan sesuatu yang simple, namun kesalahan ataupun cara kita berdoa itu akan cenderung menunjukkan bahwa kemungkinan itu adalah lahir daripada ketidakpercayaan. Katakan, Tuhan tolong lakukan ini, Tuhan tolong lakukan itu. Sebab apa yang harus kita tahu, bahwa Allah yang bekerja melalui kita. Tuhan yang bekerja melalui kita. Sebab itulah mengapa kita diciptakan dalam dunia ini. Sebab Tuhan menjadikan kita anak-anaknya, menjadi salurannya, menjadi bejananya, menjadi alatnya. Jadi kitalah tangan-tangan Tuhan itu. Kata-kata kitalah kata-kata Tuhan itu untuk bekerja di dalam orang lain, untuk bekerja dalam hidup kita. Justru doa itu menjadi satu yang sangat penting dalam hidup kita. Apabila kita mengatakan di dalam hidup kita, kita buat deklarasi terhadap apa yang kita sedang hadapi sekarang ini. Kita akan mengatakan bahwa kita ini sehat karena Yesus menjadikan kita sehat. Tuhan menyembuhkan kita. Sebab itu adalah kehendak Allah dalam hidup kita. Kita tidak akan mati, tapi Tuhan akan memberikan umur yang panjang, dan kita akan menikmati umur itu sebab Allah yang telah merencanakannya dalam hidup kita. Dan justru itu kita melihat dalam firman Tuhan bagaimana Yesus berdoa. Bagaimana Yesus berdoa. Di dalam Injil-Injil, apabila kita membaca Injil-Injil, kita melihat bahwa cara Yesus berdoa adalah sangat berlainan dengan apa yang kita doakan lakukan sekarang ini. Kita perhatikan, adakah Yesus berdoa memohon agar seseorang disembuhkan? Adakah dia katakan, Bapa di surga, biarlah dia disembuhkan, biarlah saat ini penyakit ini disembuhkan? Tidak. Yesus mengatakan begini, tidak ada tercatat bahwa dia berdoa memohon agar orang sakit disembuhkan. Tidak ada. Apa yang dilakukan adalah dia memerintahkan, bangkit Lazarus. Lazarus bangkit. Dia tak berdoa. Dia membuat satu deklarasi. Perempuan yang pendarahan, bangun. Dia bangun. Dan semuanya, anak Lazarus, dia lakukan hal yang sama. Membuat satu deklarasi. Katakan sesuatu sebelum hal itu terjadi, yaitu kesembuhan kepada orang lain. Amin. Jadi, apabila kita melihat, mungkin kalian katakan, tapi bagaimana dengan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 30 yang mengatakan begini? Ayat 30 mengatakan begini, ululkanlah tanganmu, yaitu tangan Allah. Ini adalah murid-muridnya yang sedang berdoa untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Mungkin kalian akan bertanya soalan itu. Bagaimana dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 30 itu? Mengapa murid-murid Yesus memohon, ululkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang? Mengapa pula murid Yesus bertanya agar Tuhan menghulurkan tangan menyembuhkan orang? Dan adakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Itu soalan yang bagus. Mari kita melihat jawabannya di dalam bab yang berikutnya, yaitu Kisah Para Rasul bab yang kelima ayat ke-12. Firman Tuhan begini, sejurus selepas mereka berdoa, apa yang mereka lakukan? Murid-murid Yesus lakukan, yaitu begini. Dan oleh Kisah Para Rasul 5 ayat 12 dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Lihat perkara ini. Bagaimana Allah menjawab doa mereka, yaitu Allah menjawab doa mereka dengan ayat Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sejurus daripada bab 4, yaitu dikatakan oleh rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat. Akhirnya rasul dan murid-murid Yesus ini yang melakukan tanda-tanda dan mukjizat. Tuhan menggunakan mereka ini melakukan, sebab mereka ini adalah saluran untuk Allah bekerja. Justru apabila kita dalam situasi apa sekalipun, kita yang harus mengatakan kepada benda itu, kalau hal itu ada nama Yesus adalah nama yang lebih tinggi daripada segala nama. Di dalam buku Filipi mengatakan bahwa
Di atas langit dan bumi ini ada nama, tapi nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Biar segala sesuatu bertekuk lutut kepada Yesus Kristus dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jadi, kemiskinan itu ada nama. Miskin itu adalah nama. Sakit ada banyak nama. Kekurangan ada banyak nama. Ketakutan ada nama. Tapi kita ada nama, yaitu yang nama Yesus yang mengatasi segala nama. Dan semua nama itu akan bertekuk lutut karena nama Yesus lebih tinggi daripada segala nama itu. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Kita perlu buat deklarasi terhadap segalanya itu di dalam hidup kita. Di dalam pandemik ini kita buat deklarasi bahwa nama Yesus mengatasi COVID-19 ini, dan kita percaya Allah melindungi dan menyembuhkan orang. Amin. Dan justru itu salah satu daripada firman Tuhan Yesus kepada murid-muridnya apabila menghantar ke-12 murid itu untuk melayani. Dan ini adalah tugasan assignment mereka daripada Matius bab 10 ayat 8 mengatakan begini. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Yesus mengatakan begini, bahwa sembuhkanlah orang sakit. Dia tidak akan katakan mohon dan berdoalah untuk orang sakit itu disembuhkan. Tapi satu deklarasi, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Dan itulah assignment, tugasan yang Yesus berikan kepada ke-12 muridnya itu apabila ke-12 muridnya itu diberi pelayanan itu. Justru, mengapa kita begitu yakin dengan hal itu? 1 Petrus ayat 2 ayat 24 firman Tuhan mengatakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Past tense, yaitu sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. So itu panggilan Allah bagi Anda dan saya. Kesejahteraan kita. Allah ingin melihat kita hidup dalam kesejahteraan. Doa bukan bermaksud kita menafikan keberadaan hidup kita. Ingat ini ya, jangan salah paham. Doa itu bukan menafikan, kita menafikan apa yang sedang kita hadapi, ataupun kita berpura-pura tidak tahu apa yang sedang di sekeliling kita. Bukan. Bahkan doa itu adalah menyadari apa yang sedang kita alami. Maksudnya kita tidak menafikan bahwa kita sakit. Kita tidak berpura-pura bahwa kita sembuh. Kita tidak pura-pura bahwa kita kaya. Kita tidak berpura-pura bahwa kita sehat. Kita bahkan doa itu sebenarnya mengiktiraf apa yang sedang terjadi, tapi kita percaya bahwa doa itu lebih besar daripada apa yang sedang kita hadapi. Jangan salah faham bahwa doa itu adalah untuk kita menafikan apa yang di sekeliling kita. Bukan. Doa itu adalah apabila kita berdiri di atas masalah itu dan buat satu deklarasi bahwa kita ada penyelesaiannya, yaitu kuasa nama Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan seterusnya, bahwa kita berdoa untuk orang-orang sakit. Apabila kita berdoa untuk orang-orang yang sakit, firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 14 ayat ke ayat 15. Oke, firman Tuhan. Ini poin terakhir saya. Apabila kita berdoa untuk orang sakit, berdasarkan Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan begini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Firman Tuhan mengatakan demikian. Cara kita berdoa untuk orang yang sakit. Justru saat ini semua jemaat IPK, tidak kira penatua-kah, ahli biasa-kah, kanak-kanak-kah, yang tua-kah, saat ini apabila kita diajarkan tentang doa ini, otoriti kita adalah sama. Sebab Yesus mati bagi Anda dan saya, sama otoriti yang Tuhan telah berikan, kekuasaan yang Allah berikan adalah sama. Justru dikatakan bahwa
baiklah memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia. Jika ada orang sakit yang mau kita doa kepada dia, memanggil kita untuk mendoakan dia, maksudnya kita beralih daripada apa yang sedang dia lakukan, switching human ideas for his wishes as he imparts faith. Maksudnya, apabila kita mendoakan orang itu, kita mengalih pandangannya daripada sakit penyakit itu, dan kita memberikan iman bahwa dia itu mampu disembuhkan bukan karena kita, tetapi karena firman Tuhan yang kita ucapkan dalam hidup dia. Amen. Justru apabila kita berdoa juga, firman Tuhan ayat 15 katakan, dan perkataan doa itu adalah perkataan vow ataupun strong declaration. Strong declaration yang lahir dari iman. Maksudnya, apabila kita berdoa, vow yang kita lakukan ataupun declaration yang kita buat, deklarasi yang kita buat kepada orang itu lahir dari iman. Lahir dari iman maksudnya apa yang Allah sudah lakukan, apa yang Allah sudah genapkan, apa yang sudah Allah bayar di atas kayu salib, itu adalah iman. Daripada iman, maksudnya kita percaya. Apabila kita berdoa untuk orang sakit, kita percaya bahwa Yesus yang telah menyembuhkan dia 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia, Yesus yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Perhatikan cara Allah mengajar kita agar kita melihat bahwa ada pertukaran ilahi di situ. Maksudnya Allah yang menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Itu adalah harapan yang Tuhan berikan kepada kita dalam doa kita. Justru pada saat ini kita mempunyai satu pengharapan yang besar di dalam doa kita. Percaya bahwa segala sesuatu yang kita doakan itu berpandukan kepada firman Tuhan. Dan Tuhan mengatakan begini dalam Kolose bab 1 ayat 7 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Yaitu firman Tuhan katakan, Christ in you. Christ in you, Christ di dalam kita, pengharapan kemuliaan kita. Maksudnya, apabila Yesus di dalam kita, apabila Yesus di dalam orang itu adalah pengharapan kita. Bahwa Yesus yang telah meninggalkan kemuliaan semata-mata untuk menebus, memberikan kesembuhan, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang letih lesu, menjaga dan memelihara, dan menebus kita semua. Justru doa itu yang lahir daripada iman, besar kuasanya. Iman kita bukan iman yang kita generate daripada hidup kita, bukan iman kita generate daripada disiplin kerohanian kita, bukan iman daripada karena banyaknya kita berpuasa, karena banyaknya kita membaca firman Tuhan, karena banyaknya kita melakukan ibadah, bukan. Tapi iman itu berdasarkan daripada apa yang Yesus telah genapi, berdasarkan apa yang Yesus telah firmankan dalam firman-Nya itu, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan orang itu. Justru di dalam doamu, di dalam kata-katamu ada kuasa. Yesus, Allah telah menciptakan langit dan bumi ini dengan kata-kata. Apa yang tidak ada menjadi ada. Justru Dia memberikan satu amanat kepada kita, bahwa di dalam mulut, di dalam lidah kita akan memberi kematian dan kehidupan. Pilihlah kehidupan itu untuk kita berdoa kepada orang. Dan begitu juga di dalam hidup kita, apabila kita dalam situasi yang sulit, jangan pilih perkataan yang negatif, jangan pilih perkataan yang mematikan. Dalam buku Amsal mengatakan tadi itu, sebab kita akan memakan buahnya. Sebab mengapa? Kita percaya di dalam mulut kita ada kuasa yang mendatangkan kehidupan. Mari kita berdoa, mari kita buat deklarasi, mari kita mengambil firman Tuhan itu sebagai tunjang kepada pengakuan iman kita terhadap situasi kita. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu akan diberi kesegaran, yang miskin akan diperkayakan.
dan segala sesuatu yang kalian rindu dalam hidup kalian akan terjadi. Dan saya percaya IPK akan menjadi jemaat yang luar biasa, sebab kita tahu rahasia tentang doa ini di dalam hidup kita secara pribadi. Amin. Justru itu Tuhan memberkati, dan kita percaya Allah yang menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa untuk IPK, khusus untuk IPK pada pagi ini. Bapa dari surga, saya berdoa untuk IPK, agar IPK terus menjadi saluran berkat-Mu kepada community. Kami percaya tangan kami, mulut kami, kata-kata kami, hidup kami menjadi saluran-Mu, sebab kami percaya seperti umat Allah di dalam Kisah Para Rasul. Mereka yang menyembuhkan, mereka yang membangkitkan, dengan tangan mereka telah melakukan mukjizat yang luar biasa. Begitu juga kami percaya Kamu memanggil kami dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah IPK akan disembuhkan, dikuatkan, disegarkan, dipulihkan, dan segala sesuatu dalam hidup mereka akan kembali menjadi normal. Bukan lagi 10%, bukan 30%, bukan 50%, tapi 100 kali lipat dalam hidup mereka. Pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak mereka, dan segala sesuatu dalam hidup mereka, percaya Allah yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Harry untuk khotbah pagi ini. Mari kita mengakhiri kebaktian kita hari ini dengan menyanyikan lagu ini, Bapakku yang baik. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padamu semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur